di hadapan Tuhan kami mengangkat tangan, berserah sepenuhnya, biarlah Engkau turun tangan atas hidup kami pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan kami datang daripada pihak Allah yang mencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang besar, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini, saudara? Haleluya. Luar biasa, amin. Saya percaya berkat, kesehatan, dan segala yang baik sudah dikasih sama kita dari Tuhan buat kita, amin. Untuk itu, mari bersyukur, saudara. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Mari nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saudara, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersyukur, amin. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Mari bersyukur, saudara. Syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Bersyukurlah, syukur bagi, amin. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Bersyukur lebih lagi, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Sekali lagi, mari bersyukur, amin. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat aku selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kemuliaan buat Tuhan, amin. Yes. Saya percaya hari ini lawatan Tuhan dahsyat untuk Indonesia dan Semarang, amin, saudara. Karena Roh Kudus, gerakan Roh Kudus sedang bekerja, amin. Mari bagi beri tak bersuka-cita berdoa. Kata Roh Kudus, Roh Allah bakalan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah bakalan yang hidup. Amin. Bakalan jadi persembahan jemaat.
Ayo umat-umat pemenang Tuhan, masih mau memuji Tuhan, amin? Mari kita puji Tuhan lebih lagi karena kita umat-umat pilihan Tuhan, amin saudara. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan kita yang hidup, amin. Tuhan adalah saya akan bersaksi sedikit. Waktu kemarin saya sakit dilarikan ke Panti Loso. Terus di Panti Loso diperiksa, ternyata jantung saya itu sangat lemah. Yang normalnya 60 lebih, ini 12
27. Terus saya dirujuk ke Karyadi, diperiksa di sana. Tapi ternyata suami saya sudah ditolak sama rumah sakit Karyadi karena di sana cuma ada alatnya, cuma ada minyak, dan itu sudah terpakai semua. Tetapi tetap kami berharap sama Tuhan. Akhirnya di UGD banyak sekali yang sakit, tetapi saya diutamakan oleh Tuhan. Saya langsung diberikan kamar. Saya memang BPJS kelas 3, tapi saya di kamar yang nyaman dan enak dan paling lebar. Semuanya satu kamar itu 4 orang, saya sendirian. Tuhan bekerja begitu luar biasa begitu saya. Yang katanya alatnya tidak ada, tapi dalam 1 hari alat itu menjadi ada. Itu adalah keajaibannya. Saya dipasang alat pemacu jantung lewat paha sini. Nah itu alatnya itu yang tadinya tidak ada karena saya sudah ditolak di Karyadi, tetapi Tuhan yang sediakan segalanya. Tuhan yang campur tangan segalanya dalam hidup saya. Saya sudah tidak takut mati ataupun tidak. Saya hanya yang tahu air-air baik, terserah Tuhan apa yang Tuhan perbuat bagi saya. Saya cuma gini, kalau memang saya dikehendaki untuk pulang, ya wis Tuhan tidak apa-apa. Terus saya dikasih alat pemacu jantung. Ternyata besoknya agak segeran dan bisa dipasang alat di dalam sini untuk pemacu jantung yang permanen. Nah setelah itu saya juga tidak takut. Terus pokoknya Tuhan yang campur tangan. Kalau memang saya sudah berpikiran ini, kalau memang saya diam di sana Tuhan, ya ayo saya sudah siap. Jadi saya tidak takut sama sekali, tidak ada ketakutan. Terus saya dioperasi, kasih alat pemacu jantung di sini, dan semuanya sudah Tuhan lakukan buat hidup saya. Saya menerima keajaiban dan kasih Tuhan sangat besar. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan karena Dia sangat baik memperhatikan saya dalam hal apapun, sekecil apapun. Tuhan perhatikan dalam hidup saya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Nanti saudara kita mau lebih lagi buat Tuhan. Masakan nanti kita
Jadikan ku berjalan selalu Tuhan, kau mengiringku untuk kemuliaan. Mari sembah Dia saudara. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami berjalan. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami mengiringmu Tuhan. Mengiringmu Tuhan. Jadi bencanamu yang hidup Tuhan. Pakai kami. Pakai kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persilakan hidup kami, kami persilakan kehidupan kami Tuhan. I live for you, I live for you. Mari nyatakan dengan sepenuh hati kita saudara, karena ini janji kita, ini iman kita. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan mari mengiring Tuhan lebih lagi saudara. Katakan
kemanapun Tuhan pergi. Dan kemana kami harus pergi sesuai dengan kemauan Tuhan adalah kerinduan kami. Maka ajar kami pada saat ini. Ialah ketika Engkau mendidik kami dan kami membuka hati, hikmat-Mu menyertai, bahwa kami untuk lebih mengerti akan kebenaran, supaya kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman, urapi setiap kami. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah melalui streaming, Tuhan menolong, supaya semuanya lancar dan cukup untuk didengar, dan kami boleh memahami apa kehendak baik Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Nyatakan kuasa-Mu pakai lidah bibir ini, supaya menjadi saluran kebenaran yang mendidik, yang memberikan kami pengertian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semuanya sehat, baik. Haleluya. Ya. Baik, kita masuk di pelajaran yang keempat dari pesan pelayanan pendamaian. Saya pelajaran yang keempat ya ini ya. Tadi masih pelajaran ketiga, masuk yang keempat. Oke. Baik, kita 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 hingga 21, demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mengerjakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara sekalian, Allah dalam segala sesuatu mengambil inisiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat manusia terputus hubungan dengan Sang Pencipta. Dosa mengakibatkan rusaknya sebuah relasi. Demikian juga kesalahan dan pelanggaran. Orang punya batas untuk mengampuni terhadap kesalahan atau pelanggaran yang kita buat. Pelanggaran yang kita lakukan dengan akan mengakibatkan yang namanya sanksi. Saudara melanggar lalu lintas, ketangkap polisi, saudara dapat sanksi, dapat denda. Tidak bayar pajak, terlambat sehari, saudara akan dituntut lebih. Itu merusak relasi, sehingga kita punya gambaran yang buruk tentang polisi. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan dosa. Dosa akan berakibat dengan maut. Hukuman dosa sudah jelas, akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Tanah menjadi keras, tanah menjadi sukar untuk ditanami. Manusia harus berpeluh untuk mencari makan. Yang perempuan diperbanyak kesulitan ketika melahirkan. Ada banyak sekali yang muncul, dan itulah yang disebut dengan kutuk. Dan kutuk itu mempengaruhi hingga saat ini. Oleh sebab itu, tanpa Tuhan, maka tidak ada pertolongan, karena ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Bagi Tuhan sebenarnya tidak terlalu merugikan. Lebih gampang kalau menciptakan manusia dari sejak semula. Bukankah ada banyak planet di tata surya? Ambil satu yang lebih besar, Mars, itu lebih luas.
Kenapa bumi tetap dipilih? Karena Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mencintai dunia ini. Kenapa? Karena Dia menciptakannya, Dia mengasihinya. Maka yang rusak Dia perbaiki. Pendamaian harus dikerjakan tanpa melanggar hakikat Allah. Hakikat Allah yang utama adalah Allah itu adil adanya. Allah itu maha kuasa, maka yang salah harus dihukum. Siapa yang harus menanggung dosa? Maka dipilihlah anak domba Allah yang tidak berdosa, yang melakukan seluruh perintah hukum Taurat, menanggung dosa semua umat manusia. Oleh sebab itu, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, kalau kita dibenarkan oleh Allah, maka ada hubungan relasi kembali. Karena Allah tidak melihat kita bersalah, tapi Allah melihat kita dibenarkan oleh karena perbuatan anaknya. Oleh sebab itu saudara sekalian, Allah sudah begitu rupa berupaya untuk terjalin hubungan yang kembali mesra, kembali damai. Bagaimana dengan sikap kita? Mari izinkan hidup kita, diri kita didamaikan dengan Allah. Bagaimana kita bisa didamaikan dengan Allah? Biarlah pekerjaan kita baik, iman kita baik. Biarlah kita menjalin hubungan yang baik. Tidak ada satupun cara hubungan menjadi lebih baik selain dengan berkomunikasi. Komunikasi satu-satunya dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Berdoalah dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Untuk tentang hal itu, saudara bisa lihat YouTube-nya karena ibadah pagi. Sekarang kita sampai di pada pelajaran yang keempat. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa disayang Tuhan dan menjalin hubungan yang mesra kepadanya. Hubungan yang kembali baik, yaitu kalau kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Maka ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara tidak mengenal Allahmu, maka saudara susah untuk menyayangi Tuhanmu. Kalau engkau tidak tahu tentang Allahmu, maka engkau tidak akan bisa merasakan hubungan emosi yang dalam dengannya. Oleh sebab itu, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu mengenal Tuhan. Hanya masalahnya adalah kita bisa mengenal Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Ada banyak cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena dari sejak awal Tuhan mencari manusia melalui alam, melalui segala pernyataan, melalui mujizat, melalui orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, nabi, rasul, raja, hakim, imam, memberitahukan kepada kita tentang Allah. Tetapi itu semua tidak dapat menyempurnakan pengertian kita tentang Allah sampai firman itu harus turun sendiri. Firman yang menciptakan langit dan bumi, firman yang dari semula bersama dengan Allah, firman itulah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan firman yang sama yang kita kenal, yang dinyatakan cukup untuk membuat kita bisa memahami, karena sedikit kemampuan kita untuk bisa mengenali Allah yang maha tinggi, sedangkan otak kita terlalu kecil untuk memahami Tuhan, maka dibukukan menjadi Alkitab. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika kita membaca firman-Nya, kita tidak cukup hanya membaca, tetapi kita harus merenungkan. Kalau kita hanya sekedar membaca, maka pengetahuan kita sangatlah terbatas. Pengertian kita sangat terbatas tentang Allah. Allah sudah menyatakan diri dengan firman-Nya, pernyataan perkataannya melalui kebenaran Alkitab.
Apakah pertanyaannya kita mau merenungkan? Alkitab adalah cara kita untuk bisa tahu Tuhan, mengenal Tuhan. Dengan demikian Alkitab juga cara kita untuk lebih bisa cinta kepada Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan menulis di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mau sayang kepada Tuhan seperti Raja Daud, seperti Bani Asaf, dia menyatakan kecintaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu seperti apa? Seperti sapi. Kata ini diambil yang sama maknanya dengan memamah biak. Tahu memamah biak? Sapi kalau makan ditelan dulu, dimakan dulu. Setelah itu dia akan istirahat, dikeluarkan lagi, dia dikunyah lagi. Terus sepanjang hari dia ngunyah makanan yang sudah dia makan. Dan itulah makna dari merenungkan. Kita bisa membaca pagi hari, baca saja. Tapi setelah itu jangan lepaskan dari pikiran. Kita merenungkannya. Itulah sebabnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memahami firman Tuhan. Kalau hanya sekedar membaca, hanya membaca saja, maka saudara sekalian tidak akan menghasilkan pengertian. Kalau sekedar membaca dan membuangnya, maka firman itu menjadi sia-sia. Tetapi kita perlu membaca, lalu kita renungkan, masukkan, endapkan dalam diri kita. Maka pengertian itulah yang mengubahkan itu, hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berubahlah melalui perubahan budimu, pengertianmu, akalmu. Karena semua perilaku bermula dari apa yang kita pikirkan. Pikiranmu baik, perilakumu baik. Pikiranmu benar, perilakumu benar. Tetapi kalau sebaliknya orang sudah punya pikiran yang jahat, hasil tindakan baik pun dasarnya jahat. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kudus tidak mungkin muncul yang kotor. Demikian juga apa yang kotor tidak akan pernah menghasilkan apa yang kudus. Kalau pikiranmu suci, maka tindakanmu tindakan yang suci. Sekalipun hasilnya salah, Allah membenarkan. Karena apa? Itu muncul dari dasar hati yang tulus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena manusia tidak mungkin 100% benar. Maka yang penting di sini adalah kita merenungkan firman Tuhan. Membaca tidak asal membaca, tapi membaca untuk memahami, mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, hanya dengan merenungkan Alkitab secara mendalam, kita dapat memahami kehendak Tuhan dan menjadi lebih berkenan di hatinya. Ujung dari semua itu, muara dari semuanya adalah hubungan dengan Tuhan akan semakin damai. Karena kita tahu, kita mengenal, kita mengerti, kita memahami maksud Tuhan. Maka sekalipun kondisi keadaan hidup kita tidak baik menurut pandangan mata kita, tapi kalau kita mengenal Tuhan yang baik, kita tidak berburuk sangka kepadanya, maka saudara sekalian kita tahu segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Mungkin tidak baik saat ini menurut dasar pertimbangan pemikiran kita, tapi Tuhan selalu punya rencana. Tuhan tahu bagaimana mengubahkan sesuatu dalam diri kita
agar kita melihat, menuai kebaikan Tuhan. Terkadang kita bilang ini bencana, tapi percayalah, bencana bisa dibuat Tuhan, diubahkan menjadi suatu kebaikan dalam diri kita. Amin saudara. Ya, badai bisa diredakan, laut dibuat teduh. Demikian juga badai hidup kita, lautan masalah yang menghambat hidup kita, Tuhan bisa buat teduh kalau seizin Tuhan. Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Dia sanggup mengubahkan. Amin saudara. Karena itu jangan berburuk sangka. Bagaimana kita bisa mengerti tidak berburuk sangka kepadanya? Kalau kita mengenal dia, memahami maksudnya, mengerti apa kehendaknya. Saya percaya sama istri saya. Sangat percaya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Karena saya mencintainya, maka saya percaya. Bagaimana membuktikannya? Dalam segala tindakan perilaku, saya tidak pernah punya satu titik pun curiga. Mau kemana, pergi apa? Nah, ya biasa saja. Saya tidak pernah curiga untuk dia melakukan tindakan-tindakan tercela atau sesuatu yang merusak nama baik. Tidak mungkin. Saya sangat percaya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Seberapa sayang kita kepada Tuhan, maka seharusnya sebesar itulah kita percaya pada rencana dan rancangannya yang ajaib. Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara sekalian, bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Kenalilah Tuhanmu. Saya percaya sama istri saya. Kenapa? Saya mengenali dia. Sudah hidup sekian lama bersama-sama. Saya tahu bagaimana pola dan perilakunya. Bagian yang dipikirkan, yang tidak terungkapkan pun, saya bisa memahami. Saya percaya, saya mencintai. Cintakah saudara sama Tuhanmu? Dapat diukur seberapa dalam engkau mengenal Tuhanmu. Kalau engkau mengenal Tuhanmu 5%, ya cintamu pasti 5%. Kalau engkau mengenal Tuhanmu itu 80%, yang engkau bisa cinta ya 80%. Kalau engkau menginginkan mengasihi Tuhan dengan ungkapan perasaan yang luhur, yang kudus, yang benar-benar tulus, kenalilah Tuhanmu 100%. Amin saudara. Seperti apa? Seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Anak kecil itu kalau digendong tidak punya pola berpikir negatif, curiga sama orang tuanya. Enggak, aku nak ditibake. Enggak ada pikiran anak-anak kecil seperti itu. Walaupun sikap orang tua kadang mengerikan. Anak dilempar-lempar, tapi dia malah tertawa dengan situasi itu. Bisa ngekek, malah senang dilempar-lempar. Tapi dia tahu betul bahwa bapaknya atau ibunya memperlakukan itu pasti menangkapnya kembali. Percayakah saudara dengan Tuhanmu? Seperti firman Tuhan ini. Lalu Kristus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata saudara sekalian, sikap atau perilaku seperti anak kecil menjadi prasyarat kita masuk surga. Kita bertobat artinya kita sudah mengenal dosa. Artinya ini orang yang sudah dewasa. Artinya orang ini sudah cukup umur sehingga bisa melakukan kejahatan. Maka ketika orang yang bisa melakukan kejahatan dengan sengaja, bisa bersiasat untuk mengerjakan sesuatu yang jahat, dia mau bertobat, kembalilah seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Bukan kemudian kayak orang idiot loh ya. Besar,
Tapi nak ditanyai orang ngerti itu menjengkelkan. Nah, itu menjengkelkan. Saudara sadar. Tapi pola berpikirnya, pola pengertiannya seperti anak kecil. Bagaimanakah anak kecil itu? Anak kecil itu anak yang tulus dan jujur. Ketulusan kita, kejujuran kita akan sangat penting di hadapan Tuhan. Apakah kita tulus? Apakah kita menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan? Tuhan mencintai orang yang tulus, Tuhan mencintai orang yang jujur. Dan ini penting untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sikap ini penting untuk kita bisa memahami kebenaran firman. Kalau kita tidak tulus, tidak jujur dalam kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan seperti berhadapan dengan tembok tebal. Kenapa? Karena kita semua sedang membuat yang namanya divine mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Bukan saya, kalau ditegur tentang dosa, dudu aku sing liyane. Tapi nak berkat, amin, puji Tuhan, ini untuk aku, kira jujur. Sakarepe dhewe firman dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dikritik, tidak bisa dinasehati. Orang yang tidak tulus, tidak jujur di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati? Ya nggak bisa, saudara. Hanya orang yang jujur, yang tulus di hadapan Tuhan lah. Seperti anak kecil, Tuhan memahami maksud dan makna, kerinduan dan keinginan kita. Maka Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kalau kita merasa bisa bersiasat, merasa kita bisa kuat, merasa bisa melakukan sesuatu, lah buat apa Tuhan tolong? Kan wis gede, usahakan aja sendiri. Kan wis pinter, ya garapen dhewe. Sama seperti bapak kepada anak. Bukankah Allah kita bapak yang baik, yang menyediakan, yang diperlukan kepada anak-anaknya. Karena itu ketika kita berhadapan dengan Bapa di surga, berhadapanlah seperti anak kepada Bapa. Apa susahnya sih untuk tulus dan jujur di hadapan Tuhan? Ini tidak susah. Persoalannya adalah kita sendiri yang membentengi untuk percaya kepada Tuhan. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau pendengaran kita tutup dengan keyakinan diri sendiri, firman tidak akan bisa masuk dalam pengertian. Biarlah kita seperti anak kecil, walaupun dimarahi, diomongi apa, dia percaya. Kalau dia belum pernah dikasih tahu hitam, coklat, kuning, dan warna-warna yang lain, maka saudara bisa bilang, yang merah ini warnanya kuning, dia akan percaya. Kenapa? Ya belum tahu kok, saudara. Ya kan? Pertanyaan saya, kalau saya buat saya lebih gampang. Orang Inggris, orang Amerika, tahu enggak warna kuning? Tahu enggak warna kuning? Orang Amerika atau orang Inggris? Tahu enggak warna kuning? Hah? Yang pinter cuma Theo tok, enggak akan tahu. Tapi sudah bilang yellow, tahu dia. Kenapa tahunya yellow? Ya bahasa dia itu. Sama kita sama Tuhan. Percaya nggak kita sama Tuhan? Maka engkau mempercayai firman-Nya, apapun bunyinya, sesuai dengan pengertian kita. Sampai di sini memahami, saudara. Seperti anak kecil, ya, yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh punya hati yang kotor di hadapan Tuhan. Saudara, Allah kita itu esensinya setia. Esensi Tuhan itu punya kesetiaan yang luar biasa. Karena itu kalau kesetiaannya dinodai dengan kebohongan,
dengan kecurangan, dengan keculasan kita, dia terlukai. Jujur sama Tuhan. Maka biarlah ketika firman itu menghampiri kita, dan itu merupakan teguran, terima saja. Kalau itu semua adalah kritikan, terima saja. Lalu introspeksi diri, perbaikan. Itu kan jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dibandingkan kita belum apa-apa menolak, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam diri kita. Justru penurunan kualitas. Kenapa? Karena firman ternyata tidak mengubahkan hidup kita. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 8 dikatakan di sini, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci rampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu yang tepat dan akan mengikat perjanjiannya abadi dengan kamu. Ini terjadi kalau kita punya hati yang jujur, yang tulus di hadapan Tuhan. Maka itulah yang kita perlukan ketika kita membaca firman. Membaca Alkitab, membaca kebenaran. Kita perlu pribadi yang tulus dan jujur. Yaitu tidak berdusta. Jangan ada dusta di antara engkau dan Tuhanmu. Haleluya. Amin, saudara. Antara pacar aja enggak, apalagi sama Tuhan. Percuma lah bohong sama Tuhan, Tuhan tahu. Mazmur 119 ayat yang ke-69 katakan, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Ayat 160 dikatakan, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Lihat, ada korelasi antara firman Tuhan dengan sikap dusta, sikap bohong. Firman itu kebenaran, tetapi perilaku subjektif manusia bisa berarti dusta. Karena itu kalau iya, katakanlah iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Selebih daripada itu datang daripada si jahat. Jangan berdusta. Mulailah perilaku itu dalam diri kita. Berhadapan dengan siapapun. Supaya apa? Kita enteng di hadapan Tuhan. Kalau dengan yang kelihatan aja kita gampang berdusta, saya ragu sama Tuhan. Masih adakah Tuhan di antara kita? Kok beraninya kita berdusta? Padahal Tuhan tahu setiap titik iota dalam diri kita. Saudara, ya, ingat, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Lebih baik dunia ini runtuh daripada firman yang runtuh. Oleh sebab itu ketika kita pun membaca firman Tuhan, tidak ada dusta dalam hati kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, tidak curang. Jangan curang. Jangan pribadi yang curang. Ingatlah kamu berbuat curang. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Lalu mengenai ukuran, timbangan, sukatan. Ini bicara tentang pekerjaan. Dalam pekerjaan jangan curang. Jangan hanya perkara 1%, 2% ngakali orang. Saudara tahu kalau timbangan-timbangan itu saya sering kali lihat ya, saudara pergi pasar sampai saya itu kenyang. Lihat ya ciri khas ya, timbangan di pasar itu selalu penimbangnya di atas. Nanti diisi dulu lalu diganti. Saudara bisa tahu? Nggak tahu sekarang sih, kan pasti ada ukuran takaran. Tapi itu saya lihat perilaku yang aneh di dalam timbangan di pasar. Tidak pernah dibiarkan ini yang kotak yang isi besi itu kosong. Masih diisi dulu. Nanti dipindah. Dua-duanya dicoba dulu dilepaskan. Imbang nggak? Nah kadang ini ada permainan-permainan di sini, saudara. Mengenai ukuran di peradilan, jangan curang.
perilaku kita jangan curang. Setiap orang yang melakukan yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kalau kita curang, kita susah untuk memahami kehendak Tuhan dalam kebenaran. Baca firman Tuhan, oke, saya mengerti saya harus hidup jujur. Tapi ketika terima tantangannya, kita bisa berubah. Ketika benar-benar diperhadapkan dengan situasinya, kita bisa saja berubah, saudara. Ada kepentingan sendiri, kita bisa menipu. Biasakan diri kita untuk tidak curang. Apalagi dengan orang-orang yang terdekat, jangan curang. Amin, saudara. Lebih baik tinggal dalam kepercayaan. Saya sih saran sama suami istri, kalau gajimu cepet, ya ngomong cepet. Mending jaluk selawe ya, buat sangu. Impel lah. Daripada gaji cepet, kantongi selawe sih, nanti ngomong sama istri, ya kan? Gajianmu piro? 75. Engkau curang. Ya, jangan gitulah. Fair aja di hadapan. Kalau sama orang bisa, sama Tuhan juga bisa. Jadi saudara sekalian, mari saudara belajar jangan curang. Tapi yang istri yang ngerti, ya kebutuhan suaminya seperti apa, sama-sama. Itu lebih enak hidup, lebih enak bisa dinikmati. Saya sudah menjalaninya, percaya saja. Haleluya, amin. Amin saudara, bisa? Oh ini penting. Demikian juga dalam bisnis. Ya. Banyak orang yang toko, misalkan batinnya itu 50 rupiah, lalu ditawar, mungkin aku dodolan cuman batinnya cuman 10 rupiah, elah perkara cuman 40 rupiah aja harus ngapusi, tak usah lah, jangan keterlaluan, jadi jangan hidup curang. Lalu yang ketiga saudara sekalian, kalau punya hati yang tulus dan jujur, ini akan berfungsi berguna ketika kita membaca firman Tuhan. Ya, milikilah hati yang bersih. Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Di dalam Titus 2 ayat 10, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Milikilah hati yang bersih, saudara. Eman-eman hatimu. Saudara, kalau hati kita kotor dengan berbagai macam siasat, terlalu banyak penuh dengan hal-hal yang buruk. Pertanyaan adalah Roh Kudusmu di mana? Roh Kudus kita ada di mana? Nyempil sidik, nggak bisa saudara. Kalau hati kita bersih, lapang, Roh Kudus akan tinggal. Dan kalau Roh Kudus tinggal, dia adalah Parakletos, penolong. Bukan artinya menjadi orang yang bodoh. Tidak. Orang yang tulus, orang yang jujur, bukan artinya kebodohan. Orang bisa berencana. Orang bisa berstrategi. Tapi biarlah itu tetap dalam ketulusan hati. Hatimu tetap bersih di sana. Tidak merugikan orang lain. Tidak membuat orang lain menjadi menderita karena kita supaya untung lebih banyak daripada semestinya. Enggak seperti itu, saudara. Hati yang bersih ini penting, saudara sekalian, untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Kalau hati kita terlalu penuh dengan berbagai macam hal yang buruk, bagaimana firman bisa masuk dalam hati? Setiap kali masuk, tertolak oleh karena pikiran-pikiran siasat kita yang jahat. Strategi dalam bisnis oke. Kita melakukan sesuatu untuk
bagaimana membangun bisnis lebih baik, oke. Tetapi itu semua dilakukan dengan hati yang bersih, tidak merugikan orang lain. Amin saudara. Tidak karena keserakahan lalu membuat orang lain menderita supaya kita menang. Itu tindakannya salah. Tuhan tidak akan memberkati. Berkat Tuhan mengalir ketika hati kita lapang siap menerimanya. Karena itu bawalah hati kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita punya pribadi yang tulus dan jujur saudara sekalian, maka kita akan gampang untuk memahami makna firman Tuhan. Kita akan lebih mudah untuk memahami firman Tuhan. Karena kita bisa menerima, receive lebih banyak. Tetapi selanjutnya saudara sekalian, kita juga perlu merenungkan tindakan dari firman. Atau perilaku kita. Apakah sudah tepat sesuai dengan firman atau belum. Kita harus menggandengkan itu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, memahaminya, kita perlu gandengkan dengan perilaku kita. Tindakan kita apakah sudah tepat sesuai dengan kaidah yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, saat berurusan dengan orang lain, seringkali kita tidak dapat menghentikan hasrat kita untuk tidak berbohong, untuk melindungi kepentingan diri kita sendiri, untuk supaya reputasi kita tidak jatuh, untuk supaya status kita tetap baik. Tetapi kalau firman itu ada dalam diri kita, kita bisa menolak itu. Kenapa? Karena kita terbiasa mengkoreksi diri kita sendiri. Sebelum ketahuan orang lain, mending diketahui Tuhan supaya kita dikoreksi dan kita punya perilaku yang baik. Amin saudara. Saya bilang sama anak-anak, kamu kalau kerja, ngerjakan sesuatu, kerjakan excellent, bagus. Kenapa? Mumpung berhubungan dengan orang tuamu. Orang tuamu punya space toleransi yang cukup besar. Karena itu kalau salah, tinggal minta maaf. Tanya bagaimana cara memperbaikinya. Itu jauh lebih baik. Tetapi kalau salah, diumpet ditunggu sampai orang tuanya tahu, orang tua bisa marah. Gara-gara, tapi tetap ada toleransi, tetap dianggap anak, tidak mungkin diusir dari rumah. Tapi coba kalau berhubungan dengan orang di luar, dengan bos, dengan rekan, salah kamu dipisu-pisui. Toleransi dunia tidak ada, saudara. Target lolos 3 bulan pun dipecat. Itu normatif dunia, toleransinya nggak ada. Nah saudara, kita sama Tuhan, kalau salah langsung minta ampun sama Tuhan, itu mending lebih baik. Kalau Tuhan menegur kita dengan firman-Nya, lalu kita tegur, kita mengkoreksi diri, kita berubah, itu jauh lebih baik. Apa? Tuhan segera menyediakan pengampunan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tapi kalau ketemu setan, karena kita di luar jangkauan Tuhan, Tuhan ada dalam dirimu, setan benar-benar menghancurkan. Dia benar-benar mencari kesempatan untuk mencuri berkat Tuhan, mencuri kasih karunia Tuhan, mencuri damai sejahtera. Setelah dicuri, dibunuh hidup kita, dibunuh bisnis kita, dibunuh pekerjaan kita, dibunuh penghasilan kita. Masih belum bertobat, setan akan binasakan sekalian kita. Hati-hati saudara. Mumpung kita dekat Tuhan, Tuhan berfirman pada kita, kita ditegur, terima saja.
Kalau kau punya hati yang tulus, engkau akan segera berubah. Itu akan menghindarimu dari banyak celaka. Banyak bencana bisa dihindari kalau kita memahami firman Tuhan. Merenungkannya berarti membuat hidup kita benar-benar berubah. Perilaku kita benar-benar akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus melakukan hal demikian, saudara. Baca firman Tuhan, renungkan, komparasi dengan perilaku kehidupan, sikap hidup kita, perucapan kita, terus melakukan, maka sudah seiring berjalannya waktu. Tidak akan selalu instan terjadi perubahan. Kita sudah kadung berusia dan mampu melakukan dosa dengan sengaja. Tapi sejalannya waktu, bila kita tekun, maka akan dapat lebih memahami tentang kebenaran dalam Alkitab. Jalan pengamalan akan menjadi lebih jelas. Hidup kita akan mengalami kemajuan dan hubungan dengan Tuhan akan semakin damai. Engkau bisa jadi pelayan pendamaian di hadapan Tuhan ketika engkau benar-benar memahami firman Tuhan. Syaratnya dua, milikilah hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sediakan diri untuk dikoreksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala.